Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama kami di podcast keluarga mahasiswa Indonesia Bangkai Laut Provinsi Gorontalo. Jadi pada hari ini, jam ini, kami kedatangan tamu sangat spesial, yaitu seorang ketua umum perempuan dari organisasi Sanggar Seni Batongan yang didirikan belum lama ini di Mes kemarin. Jadi tanpa berlama-lama kita sambut narasumber kita yang sangat spesial pada sore ini. Jadi Anas, silakan. Halo. Sehat ya? Bagaimana kalian? Pertama sih ada sedikit karena pertama kali dalam hidup ini. Ya. Jadi kami mengundang kalian untuk proses kalian kita berguna pada perjalanan kalian sebagai ketua umum pertama di organisasi Sanggar Seni Batongan yang baru ini. Jadi ada sedikit pertanyaan juga dari kami kan. Jadi sini pertanyaannya itu kan apa organisasi Sanggar Seni Batongan kan mahal kan kalau kita di universitas. Jadi di sini bisa terdengar sedikit kan bagaimana kalian menjadikan diri sebagai ketua umum Sanggar Seni Batongan pertama jadi malu. Saya ceritakan sedikit dari mungkin tidak terlalu detail. Jadi kita sama-sama juga saudara kita juga sudah tahu bersama bahwasanya Sanggar Seni Batongan yang baru itu baru dibuat pada kepengurusan tahun ini. Jadi bisa dibilang ini kepengurusan pertama dari kami para Sanggar Seni. Dan juga diresmikan pada Majelis Kehormatan itu. Jadi untuk dibilang termotivasi oleh Sanggar Seni itu saya sendiri belum pernah masuk di kegiatan Sanggar Seni. Cuman alhamdulillahnya saya juga kader dari baru dan juga sudah lama berkecimpung di organisasi teknologi ini. Jadi saya juga sudah berproses sedikit kalau yang belum seberapa begitu dengan orang lain berproses begitu. Jadi ceritanya waktu itu kita bisa saya menjadi ketua umum Sanggar Seni Batongan itu atau biasa disebut kami Sanggar Seni itu karena pertama itu orang ada pemilihan maksudnya itu undangan rapat dari kepengurusan kepada kader-kader atau biasanya disebut di sini untuk utus-utus untuk menghadiri rapat pembentukan kepengurusan Sanggar Seni Batongan. Dan juga di saat masa itu pas pengalamannya itu saya ada keinginan kecil karena juga kita sama ketahui saya juga bisa dibilang sudah terakhir. Saya ada keinginan kecil bahwasanya apalagi saya mau kasih yang baru, apalagi yang saya mau kembangkan diri saya sendiri karena juga saya belum pernah menjadi pemimpin di suatu organisasi. Jadi saya berkeinginan kayaknya disinilah tempat saya itu bisa memberikan juga bisa dibilang kenangan bagi para dosen. Jadi setelah saya saksikannya pada proses saya kembali di ketua umum Sanggar Seni Batongan. Itu teman-teman ini adalah cerita sedikit dari perjalanan sampai yang menjadi ketua umum perempuan pertama. Kalian salah satu pertanyaan yang agak teknis saya ini. Di proses pencalonan itu selain kalian ada tanya lagi kan? Jadi dalam senior saya pas pencalonan itu ada saingan, yaitu suatu saudara adik dan dimana sekarang dia itu menjadi mama dan saya. Kalau dalam bahasa itu sekretaris saya. Dan alhamdulillahnya saya bekerjasama dengan dia
tidak ada masalah yang terjadi dan kami berkomunikasi dengan baik. Jadi alhamdulillah untuk sekarang itu komunikasi saya dengan teman saya adalah berjalan dengan baik. Itu ternyata juga saling dan pada akhirnya saya itu jadi kalau bisa bilang itu Oke, jadi ini adalah isi pertanyaan juga. Jadi kapan dan bagaimana perasaan kalian bisa dipercaya sebagai memimpin sanggar seni? Jadi kan di kita ini kan kali ini sudah selesai akhir kan kasih bulan terus besar inilah. Jadi bagaimana bisa kalian ini bisa dipercaya sebagai pemimpin sanggar seni pada hari itu? Nah, teman-teman itu kan sudah saya tanya perasaan saya, perasaan saya mendapatkan kepercayaan dari orang-orang bagaimana cara memimpin sanggar seni yang maksudnya menjadinya dari pemilihan bersama bahwasanya saya beriman inspirasi program itu orang belum tahu, belum ada contoh yang bisa kami ambil dari pendapatan pemerintah. Pertama itu rasa tetap ada rasa khawatir karena jangan sampai kepercayaan rasa percaya orang pada diri saya sendiri saya lakukan itu tidak bisa saya pertanggungjawabkan. Rasa pertama itu kekhawatiran yang sangat besar dan sampai saya tidak bisa memenuhi ekspektasi dari orang-orang yang saya rasakan. Kemudian ada juga rasa senang karena merasa dihargai atau tidak merasa dihargai orang-orang berarti dengan ada kutip yang kedua itu rasa senang karena orang-orang percaya bahwasanya saya itu bisa, mungkin mereka percaya bahwasanya saya akan bisa menanggung jawab itu. Dan juga itu tetap ada rasa haru karena juga ada juga kan ada yang tidak bisa lakukan yang punya saya itu, tapi alhamdulillah sekarang kami sudah bisa bekerja di ranah itu. Jadi maksudnya di situ cepat ada suatu itu terkini karena saya tidak semata-mata senang, tapi tidak ada perasaan yang timbul dari sendirinya karena sebenarnya saya juga tidak expect bahwa saya bisa terpilih karena biasanya kita saya ingin berproses, jadi mungkin saya pikir mungkin belum rezekinya begitu, tapi akhirnya saya dipercayakan sebagai ketua organisasi pertemuan dan untuk sekarang itu saya merasa kayaknya bisa. Jadi dia berdebat terus, jadi rasa percaya sangat segera campur aduk dalam sidang. Oke, baik. Jadi orang lain di pertanyaan. Jadi kalian tadi kan setiap pokoknya apapun itu untuk mencalonkan diri pasti ada visi-visinya kan. Jadi kalau kalian itu pas mencalonkan diri itu apa visi-visi kalian? Visi saya itu dari kami itu visinya itu menjadikan sanggar sebagai wadah. Visinya itu merupakan lembaga kerja yang
kemenangan dan juga membuat kolaborasi bersama komunitas lain yang ada di luar, serta juga memperkuat nilai-nilai kebersamaan antar sesama anggota. Jadi itu teman-teman itu sebenarnya visi-visi dari ketua umum kita sangat sederhana. Baik, jadi lagi seperti itu kan kemarin saya dengar itu ada penerimaan anggota lain yang sangat itu program kerja utama yang di jalan-jalan. Jadi kalian boleh jelaskan? Jadi kita boleh sama juga sebelum mulai saya cerita ya. Adalah program kerja utama kami dari perusahaan tahun ini, yaitu di mana kegiatan itu bernama PAP atau dari itu penerimaan anggota perusahaan tersebut. Jadi harganya sudah terlaksana kemarin. Itu kemudian untuk perekrutan anggota, saya penerimaan anggota baru bersama sini. Karena di mana orang yang membutuhkan keputusan baru, jadi telah membuka juga anggota tersebut. Jadi itulah konsep dari program kerja yang utama dalam perusahaan sekarang. Untuk perusahaan berikutnya mungkin saja ada inovasi yang akan datang. Cuma karena kami juga dari perusahaan sebelumnya memfokuskan dulu, memperbaiki dulu fondasinya supaya ada perusahaan berikutnya dalam membangun hubungannya satu demi satu. Ini dulu program nama mereka jalan-jalan pada kami. Jadi kemarin itu kalau boleh saja itu yang menjadi anggota itu ada berapa dan di mana tempat dan jadi alhamdulillah juga itu sekitar 20 orang yang mengikuti penerimaan anggota baru yang dilaksanakan di Lunalo. Jadi di situ orang membuat program dan juga alhamdulillah juga berjalan dengan baik. Walaupun tetap ada kendala sedikit, tapi kemudian tetap dilaksanakan dengan baik dan juga alhamdulillahnya sekarang juga kami ada mempersiapkan beberapa program kerja yang akan dilakukan. Ya, begitu. Jadi itu adalah jemaat dan anggota. Lumayan banyak sih anggota, tapi coba untuk mengusahakan lebih banyak lagi ya. Oke, jadi itulah tadi yang saya sampaikan sebelum penjelasan dari kajian tentang program kerja. Jadi program itu harus tetap di mana itu tetap harus ada tantangan. Jadi tantangan apa yang ada di selama di dalam perusahaan yang ada. Tantangan yang paling besar itu yang terjadi dalam program kerja kemarin sekarang itu yaitu waktu, maksudnya pembagian waktu dari kita kan sama-sama di sini ada kuliah kan, jadi di mana ada beberapa orang yang tetap ada yang kuliah tapi ada beberapa orang yang kuliah, sedangkan biasanya orang yang kuliah dan orang yang kuliah, jadi tentang bagaimana cara pembagian waktu menyeimbangkan kalau pertemuan ataupun persiapan dalam melakukan kegiatan di waktu-waktu yang tidak akan mengganggu perkuliahan yang ada. Jadi mengganggu perkuliahan semua anggota pengurus semester ini. Itu untuk tantangannya dan juga mungkin saja dari saya sendiri itu untuk perempuan sebagai pemimpin mungkin saja tidak terlalu tegas saja, mungkin karena sikap perempuan biasa memakai perasaan terlalu gampang itu, jadi mungkin kadang-kadang harusnya terlalu tegas sekali tapi itu tidak terlalu, jadi itu paling bisa. Jadi itu tantangan di
kepuasan keluarga lagi dan lagi paham. Dan setiap ya orang mesti kita mampu ya. Memang agak susah bagi waktu. Jadi ya gitu. Oke, baik. Jadi saya juga sedang pertanyaan. Jadi pertanyaan itu saya penasaran bagaimana struktur sangat sering bermain ini sekali dua tadi negara apa saja. Baik, saya akan jelaskan sedikit struktur pemerintahan saya sedang berlangsung ini. Ada lima pemerintahan yaitu sebagai kunjungan dari yaitu lalu jadi saya jelasin sedikit dari sebelumnya itu ada dalam nasihat. Nah, lalu masuk ke kedua umum atau biasa disebut itu kapital. Lalu kita masuk ke benda. Kita masuk ke sekretaris umum atau biasa yang disebut komandan menteri. Lalu kita akan kembali ke bawah yaitu bendahara umum. Lalu divisi-divisinya itu ada divisi anggotaan yang pertama. Lalu yang kedua itu divisi produksi yang dibagi menjadi 4 PJ yaitu PJ teater, PJ musik, PJ tari dan juga PJ sastra. Lalu lanjut lagi ke divisi ketiga yaitu divisi properti. Lalu lanjut lagi ke divisi keempat yaitu divisi kewirausahaan. Dan kemudian divisi keempat itu yaitu divisi humas. Dia struktur kepengurusan dan saya struktur. Ada sedikit pertanyaan juga kan? Di dalam divisi 1 di itu memang tidak ada beda-bedanya. Oh iya, jadi divisi 1, 3, 4 dan 5 itu memang tidak ada PJ. Yaitu Bina Besar PJ itu ada divisi 2 karena misalkan divisi produksi. Nah itu divisi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan bahan-bahan dari perusahaan tersebut. Jadi istilahnya yang dilakukan PJ. Nah, jadi sudah dari struktur pengurusan dari kabinet. Jadi sedikit pertanyaan. Jadi bagaimana cara media dari maka dari yang bersangkutan sampai sini. Jadi kita untuk teman-teman itu hal yang paling utama itu yaitu tetap kita saling komunikasi dan saling berurusan. Karena jika tidak ada komunikasi, nanti itu tidak akan tahu kendala itu masalah yang terjadi dalam perusahaan. Dan jika kita tidak ada komunikasi, kita tidak akan saling berhubung, tidak akan saling menyenangkan dengan akan terjadi kesalahpahaman yang terjadi dalam perusahaan. Dan juga yang kedua itu kita harus saling menghargai. Biar mereka terutama saya, biar mereka dari saya harus menghargai bahwasanya mereka itu anggota dan juga perusahaan saya. Jadi situ saya dalamkan sifat saling menghargai sesama anggota yang bergabung perusahaan. Sesama saya menghargai kepada kakak, saya menghargai kepada anak, saya menghargai walaupun mereka sama. Jadi itu dua skillsnya yang supaya untuk mempererat anggota perusahaan penimbangan itu dua itu yang memang memberikan baik-baik kepada semua anggota itu komunikasi dengan saling menghargai. Jadi kita cari-cari ya, jadi masalah tidak apa. Tetapi itu adalah komunikasi yang seperti teman-teman. Jadi cara kalian menjaga kerumahan geolog dari sini teman-teman. Jadi sebuah pertanyaan itu bagaimana gerak keluarga kalian dan lingkungan ketika kalian didukung perjalanan untuk menjadi seorang ketua umum sekarang.
Jadi saya jawab ya, alhamdulillah itu program itu cuman kalau namanya itu tetap mereka yang lakukan dan mereka sendiri bahwasanya jangan sampai karena saya mengambil tanggung jawab ini saya sudah tidak bisa fokus lagi kuliah tahun lain sama mahasiswa ini. Jadi alhamdulillah saya sudah memberikan pemahaman kepada keluarga bahwasanya bila saya dan kewajiban saya yang satunya dan juga sampai sekarang mereka baik saja dengan saya untuk sekitar saya tentunya saudara-saudara anak saya itu tentunya mereka ya tetap mereka sebenarnya negara saya mereka menyemangati saya juga bekerja. Jadi saya merasa alhamdulillah ada dukungan dari orang sekitar saya, jadi tidak terlalu merasa kehilangan. Ya itu dari dukungan dari keluarga dan teman-teman yang berpartisipasi dari itu ya itulah tadi dukungan dari orang sekitar dari jadi pertanyaan saya itu ternyata ada momen di mana saya ini merasa langsung mengembangkan sesuatu di salah satu yang dari waktu organisasi atau di akademik atau sebenarnya kita jadi sudah pernah ya rasa semangat tetap ada yang harus kita berkaca. Tetapi maksudnya saya itu melihat mana yang harus diprioritaskan. Dalam artian kita sama-sama dari kelompok sudah tetap ada berbeda itu itulah yang menjadi kemungkinan. Itu kita mengajarkan bahwasanya bagaimana kita manajemen waktu, manajemen keadaan, manajemen apa-apa yang ada di sekitar. Jadi di situ tetap saya akan melihat prioritas apa yang berdampak dan mana yang tertinggi, itulah yang akan saya pilih. Dan juga untuk sekarang itu saya sudah belajar untuk kalau bisa diberikan kepada keputusan saya, berarti saya akan serahkan dulu ke mereka kalau saya bisa diwakili. Jadi tidak serta-merta saya langsung kalau macam saya tidak terlalu harus melibatkan ketua umum, saya akan serahkan kepada pengurus saya sendiri. Tidak seperti itulah yang ada yang kalian yang korbankan seperti itu kita sudah mendengar jadi bagaimana kita harus mengorbankan sesuatu. Jadi pada hari itu apa harapan kalian untuk regenerasi depan untuk sanggar seni lakukan? Jadi harapan saya untuk semoga dengan ketenangan hati atau dari kelompok itu bisa membuat organisasi seni itu menjadi maju ke depan, jadi lebih bisa bisa juga di luar sana dan juga lebih kreatif dan juga tidak dan kalau juga inovasi dalam tapi jangan lupa juga tetap ingat dengan kebudayaan yang ada jangan sampai kita lupakan. Jadi harapan saya itu banyak yang mau berpartisipasi pada acara-acara rombongan dan juga banyak juga adik-adik yang mau mengenal budaya kita atau kita sebagai orang masa lalu budaya kita di Bogor seperti apa itu. Jadi saya itu sebenarnya itu bisa menjadi wadah bagi adik, wadah pengetahuan atau wadah kreativitas atau wadah yang lain supaya misalnya orang yang penasaran tentang kebudayaan atau budaya itu mereka bisa lari ke sana.
Jadi supaya saudara-saudara juga lebih besar nantinya dan juga sebagai kelompok juga besar. Jadi itu seperti itu harapan untuk buat kita untuk ke depannya. Terakhir jadi pesan untuk para penonton kita atau komunitas kemudian podcast ini. Jadi pertama-tama saya berharap untuk para penonton dan juga juga dan terus dan juga mungkin ada yang bersama yang beberapa orang yang mencetuskan sadar ini mungkin mari kita bersama-sama sadar ini supaya menjadikan sadar ini seperti itu ke depannya dan juga supaya juga melestarikan kebudayaan yang ada di kita dan juga untuk tetap kita harus memberikan adat kita yang jangan melupakan asalnya dari mana. Jadi saya berharap untuk penonton dan sekalian untuk tetap sama-sama dan bersama-sama sini dan juga jangan bosan-bosan, dan juga Kami selalu dan juga kalau menurut saya juga maksudnya saya ada beberapa kata yang tidak atau ada beberapa kata yang salah dari menurut saya dan juga terima kasih karena sudah mau mendengar beberapa jawaban dari saya mungkin ada yang kurang dan mau tambahkan karena mungkin kita juga terus masih ada yang juga belajar dan juga masih banyak salah menggunakan jadi itu adalah pesan terakhir ya kami jadi dengan podcast di pada pertama jadi jangan lupa tonton subscribe like dan komen juga jadi tunggu podcast kami selanjutnya oke jadi dadah.